Pernah nggak kamu bertemu seseorang yang hadirnya terasa tenang, bukan sekadar menyenangkan? Bukan yang membuat jantungmu berdebar karena drama, tapi justru membuat hatimu pelan-pelan merasa pulang. Aneh ya, kamu tidak bisa menjelaskan kenapa. Tidak terlalu heboh, tidak terlalu sempurna, tapi terasa pas, seperti sudah lama kamu kenal. Dan diam-diam kamu mulai bertanya dalam hati, jangan-jangan dia memang jodoh yang sudah disiapkan Tuhan. Tanda pertama, bersamanya kamu merasa jadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Tidak perlu berpikir keras soal harus bersikap bagaimana. Tidak takut terlihat lemah. Tidak takut terlihat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa cerita hal sepele, tentang lelahnya hari, tentang kekhawatiran kecil, dan dia mendengarkan tanpa menghakimi. Bahkan dalam diam pun terasa nyaman. Tidak canggung, tidak dipaksa. Dan disitulah sesuatu yang jarang disadari terjadi. Kamu tidak sedang berusaha membuatnya suka, kamu hanya sedang menjadi dirimu apa adanya. Karena jodoh yang tepat tidak membuatmu merasa kurang, justru membuatmu merasa cukup menjadi diri sendiri. Mungkin sekarang kamu sedang memikirkan seseorang. Seseorang yang di dekatnya kamu tidak perlu jadi versi terbaik, karena versi aslimu saja sudah diterima. Dan kalau dipikir-pikir, kedamaian dalam hubungan seringkali lebih jujur daripada kata cinta yang berlebihan. Sebab yang disiapkan Tuhan bukan selalu yang paling membuatmu terpesona, tapi yang paling membuatmu tenang tanpa banyak alasan. Tanda kedua, dia tidak selalu hadir saat kamu bahagia, tapi justru muncul saat kamu sedang rapuh. Di hari-hari biasa, mungkin terasa biasa saja. Tidak selalu intens, tidak selalu romantis berlebihan. Namun saat kamu lelah dengan hidup, saat pikiranmu penuh, saat hatimu sedang berat tanpa alasan jelas, dia seperti tahu harus ada di mana. Bukan dengan solusi besar, bukan dengan kata-kata yang berisik, tapi dengan kehadiran yang sederhana dan tulus. Menemani tanpa memaksa, mendengar tanpa menyela, menguatkan tanpa membuatmu merasa lemah. Dan anehnya, dengan dia, beban yang sama terasa lebih ringan. Di titik itu kamu mulai sadar, tidak semua orang bisa bertahan di versi terburukmu. Karena yang benar-benar ditakdirkan untukmu, tidak hanya mencintai senyummu, tapi juga sabar menghadapi diam dan lukamu. Tanda ketiga, hubungan kalian tidak selalu mudah, tapi selalu kembali menemukan jalan. Ada salah paham, ada perbedaan, ada momen dingin dan jarak. Namun bukan berarti berakhir. Bukan berarti saling menyerah. Dalam kehidupan nyata, dua orang yang serius bukan yang tak pernah bertengkar, tapi yang tetap memilih bertahan setelah emosi mereda. Kalian mungkin sempat menjauh, tapi hati tetap saling mencari. Kalian mungkin diam, tapi tidak benar-benar ingin pergi. Dan di dalam konflik itu, bukan ego yang paling kuat, melainkan keinginan untuk tetap memperbaiki. Coba renungkan pelan-pelan. Apakah setiap masalah justru membuat kalian semakin dewasa, bukan semakin asing? Karena jodoh yang disiapkan Tuhan bukan hubungan tanpa ujian, melainkan hubungan yang tetap berdiri meski berkali-kali diuji. Tanda ketiga, kamu merasa aman secara emosional saat bersamanya. Bukan aman karena dia selalu benar, bukan juga karena dia selalu sempurna, tapi karena sikapnya tidak membuatmu takut kehilangan diri sendiri. Dalam keseharian, kamu bisa berbeda pendapat tanpa takut ditinggalkan. Bisa jujur tanpa takut disalahpahami. Bisa diam tanpa dipaksa selalu menjelaskan segalanya. Dia tidak membuatmu berjalan di atas rasa cemas. Tidak membuatmu terus menebak-nebak perasaannya. Sikapnya jelas, tenang, dan konsisten. Dan tanpa sadar, hatimu berhenti merasa waspada setiap saat. Disitulah kamu mulai mengerti rasa aman itu lebih langka daripada sekadar kata cinta. Karena yang benar-benar untukmu tidak membuat hatimu lelah hanya untuk merasa diterima. Tanda keempat, kehadirannya pelan-pelan membuat hidupmu berubah ke arah yang lebih baik. Bukan dengan memaksa, bukan dengan mengatur hidupmu, tapi dengan memberi contoh lewat sikapnya. Kamu jadi lebih sabar, lebih dewasa, lebih hati-hati dalam bersikap. Dalam hal kecil, cara berpikirmu mulai berbeda. Cara menghadapi masalah jadi lebih tenang. Dan caramu melihat masa depan terasa lebih jelas. Bukan karena dia sempurna, tapi karena energinya tidak membawa kekacauan dalam hidupmu. Coba perhatikan dengan jujur, apakah setelah mengenalnya, hidupmu terasa lebih tertata atau justru semakin kacau? Sebab jodoh yang disiapkan Tuhan sering hadir, bukan untuk melengkapi kekosongan, melainkan untuk menumbuhkan versi dirimu yang lebih utuh. Tanda kelima, kalian tidak selalu bersama setiap waktu, tapi tetap saling merasa dekat. Tidak harus chat sepanjang hari. Tidak harus selalu ada kabar tiap menit. Namun hatimu tetap tenang, bukan dipenuhi rasa curiga. Dalam kehidupan nyata, hubungan yang matang tidak diukur dari seberapa sering berbicara,
melainkan seberapa dalam rasa saling percaya. Kamu tidak gelisah saat dia sibuk. Dia tidak hilang tanpa kejelasan. Semuanya berjalan wajar, tapi tetap terasa hangat. Dan yang paling terasa, tidak ada permainan perasaan yang melelahkan. Di tengah kesibukan, kalian tetap saling mengingat, bukan karena kewajiban, tapi karena ketulusan. Karena jika seseorang memang ditakdirkan untukmu, kedekatan tidak selalu butuh keramaian. Cukup dengan rasa yang saling menjaga diam-diam. Tanda ke-6, kamu tidak perlu mengejar mati-matian untuk dipertahankan. Dia tidak membuatmu merasa harus berjuang sendirian, tidak membuatmu terus membuktikan nilai dirimu, dan tidak membuatmu merasa kecil di dalam hubungan. Dalam situasi nyata, dia juga berusaha. Dia juga menjaga. Dia juga memperjuangkan dengan caranya sendiri. Hubungan terasa seimbang, bukan satu pihak berlari sementara yang lain diam. Dan disitulah konflik batinmu mulai tenang, karena untuk pertama kalinya, kamu tidak merasa sendirian dalam sebuah hubungan. Coba tanya ke dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kamu merasa diperjuangkan atau hanya dipertahankan saat dibutuhkan? Sebab jodoh yang benar tidak membuatmu lelah mengejar kepastian, karena kehadirannya sendiri sudah menjadi kepastian yang tenang. Tanda ke-7, bersamanya kamu tidak merasa harus selalu kuat. Di depan banyak orang, kamu mungkin terlihat tegar, terlihat baik-baik saja, terlihat mampu menghadapi semuanya sendiri. Tapi di depannya, kamu bisa lelah tanpa malu. Bisa jujur tanpa takut dianggap berlebihan. Bisa diam tanpa dituntut untuk selalu ceria. Dia tidak menertawakan lukamu, tidak meremehkan ceritamu, dan tidak pergi saat melihat sisi rapuhmu. Justru di saat kamu paling tidak baik-baik saja, dia memilih tetap tinggal. Dan saat itu terjadi, hatimu pelan-pelan percaya bahwa kamu tidak harus sempurna untuk dicintai. Karena yang tulus tidak mencintai topengmu, melainkan menerima seluruh sisi manusiawimu. Tanda ke-8, hubungan kalian terasa sederhana tapi dalam. Tidak selalu penuh kata manis. Tidak selalu dipenuhi momen besar. Namun justru hal-hal kecil terasa bermakna. Obrolan singkat terasa hangat. Tatapan sederhana terasa cukup. Kehadiran tanpa banyak drama terasa menenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa duduk bersama tanpa banyak kata, tapi suasananya tetap nyaman, bukan hampa. Dan anehnya, hubungan yang tidak terlalu bising justru terasa paling nyata. Coba renungkan pelan-pelan. Apakah bersamanya kamu merasa damai, atau justru terus merasa cemas dan tidak tenang? Karena jodoh yang disiapkan Tuhan sering datang tanpa keramaian, tapi membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tanda ke-9, dia tidak hanya hadir di masa senangmu, tapi tetap konsisten di masa sulitmu. Saat hidupmu baik-baik saja, banyak orang bisa terlihat peduli. Banyak yang mudah tertawa bersamamu. Banyak yang nyaman berada di sekitarmu. Tapi ketika hidupmu mulai berat, pikiranmu kacau, emosimu tidak stabil, dan harimu tidak lagi menyenangkan, disitulah keaslian seseorang mulai terlihat. Dia tidak menghilang saat suasanamu berubah, tidak menjaga jarak saat kamu sedang tidak seceria biasanya, dan tidak membuatmu merasa menjadi beban. Dalam keseharian, dia tetap menanyakan kabarmu dengan tulus, tetap mendengarkan ceritamu yang berulang, tetap sabar menghadapi versimu yang sedang lelah dengan hidup. Bukan karena dia tidak punya pilihan, tapi karena dia memang memilih tetap ada. Dan yang paling terasa, perhatiannya tidak dramatis, tapi nyata dan konsisten. Dia tidak hanya datang saat semuanya mudah, tapi juga bertahan saat keadaanmu tidak ideal. Di titik itu, hatimu mulai merenung diam-diam bahwa tidak semua orang sanggup mencintai dalam kondisi yang tidak nyaman. Coba ingat pelan-pelan, siapa yang tetap memperlakukanmu sama, bahkan saat hidupmu sedang tidak berada di fase terbaik, karena jodoh yang disiapkan Tuhan bukan hanya yang menemani tawamu, melainkan yang tetap menggenggam tanganmu saat hidup sedang menguji kesabaranmu. Tanda ke-10, bersamanya kamu tidak merasa takut tentang masa depan. Bukan karena semua sudah pasti. Bukan karena hidup tiba-tiba jadi mudah, tapi karena hatimu terasa lebih tenang saat membayangkan hari esok dengannya. Tidak ada rasa terburu-buru, tidak ada tekanan harus segera sempurna. Semuanya berjalan pelan, tapi terasa arah yang jelas. Dalam percakapan sederhana, kalian mulai membahas hal-hal nyata tentang hidup, tentang tanggung jawab, tentang mimpi yang tidak hanya indah, tapi juga realistis. Dan anehnya, masa depan yang dulu terasa menakutkan, pelan-pelan terasa lebih bisa dihadapi. Bukan karena dia menjanjikan segalanya, tapi karena sikapnya menunjukkan keseriusan tanpa banyak kata. Dia tidak memberi harapan kosong, tidak membuatmu terus menebak-nebak arah hubungan, dan tidak membuatmu merasa sendirian memikirkan masa depan. Di dalam hatimu, muncul keyakinan yang tenang, bukan euforia sesaat. Bukan cinta yang meledak-ledak,
melainkan rasa yang stabil dan dewasa. Coba renungkan dengan jujur, apakah kehadirannya membuatmu lebih takut kehilangan atau justru lebih siap menjalani hidup? Karena seringkali, jodoh yang disiapkan Tuhan tidak datang dengan tanda yang dramatis, melainkan dengan ketenangan yang perlahan menetap di hati. Dia tidak selalu yang paling sempurna di matamu, tidak selalu yang paling romantis setiap waktu, dan tidak selalu yang paling banyak kata. Namun dia yang membuat hatimu merasa pulang, meski dunia di luar sedang tidak ramah. Dari tanda pertama hingga ke-10, semuanya bukan tentang kemewahan cinta, melainkan tentang ketenangan, konsistensi, dan ketulusan yang nyata dalam keseharian. Dan mungkin, jodoh yang sesungguhnya bukan yang paling membuatmu berdebar, tetapi yang paling membuatmu tenang tanpa perlu banyak alasan. Karena pada akhirnya, yang ditakdirkan untukmu tidak hanya datang untuk dicintai, tapi untuk menemani perjalanan hidupmu dengan hati yang sama-sama ingin bertahan. Jodoh sejati bukan yang sempurna di awal, melainkan yang tetap memilih tinggal, bahkan saat segalanya tidak sempurna.